Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tarawih hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini Bapak Ibu, malam 21. Mudah-mudahan Lailatul Qadar. Masyaallah. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga pahalanya berapa tadi itu? 83 tahun atau 1000 bulan. Karena Lailatul Qadar, maka pengajiannya kayaknya diteruskan sampai jam 4 cukup kira-kira ya. Baik, sebentar saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah, malam ini akan diterangkan dengan singkat, mudah-mudahan Allah berikan jelas bisa kita amalkan, bahwa manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia yang beriman. 2, manusia yang tidak beriman. 3, manusia yang munafik. Nanti mudah-mudahan keimanan kita ini bisa kita tingkatkan lagi dengan sering mendatangi majelis taklim, sering mendatangi majelis muslimah. Kalau musliminan ada nggak kira-kira ya? Ini kan ada muslimatan ya, ada muslimatan, ada musliminan, masya Allah ya, ada musliminan, ada muslimatan. Orang yang beriman, orang yang sebenarnya, tolong ya, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa stres. Hidupnya senang, bahagia. Orang yang yang tidak beriman, mungkin sering-sering kita dengar, ada yang sering banyak bunuh diri. Kemudian yang munafik ini bingung dia. Bingung tapi tidak bisa menentukan arah. Nanti di akhiratnya, nah ini yang ingin saya sampaikan. Orang yang beriman, kita semuanya nih, maaf ibu-ibu, bapak-bapak, di padang mahsyar nanti itu gelap gulita. Orang mukmin punya cahaya, cahayanya itu sebesar gunung di depannya, sehingga terang, tidak takut nanti dia kena jatuh di lubang, ada sesuatu, tidak takut karena jelas. Ada yang di sebelah kanannya ini sebesar, maaf ya, tiang balai Indonesia. Kalau yang di Senayan namanya Balai Sidang, Pak ya. Namanya. Kalau di sini lebih gede karena Balai Indonesia, masya Allah. Jadi di sebelah kanannya itu ada lampu. Sekarang ini coba kita lihat ya, lampu ini kan kecil nih, neon nih, tapi terang. Yang paling kecil lampunya orang mukmin ada di ujung jempol jari. Jadi di ujung jempol jari, kalau dia sedang kelap-kelip, pas dia terang, berani berjalan. Tapi kalau tidak sedang padam, tidak berani. Takut nanti ada lubang di depan, nggak tahu. Siapa? Yaitu orang yang imannya sangat tipis, tapi masih selamat, masih punya lampu. Tolong nanti dilihat di dalam surat Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyarakum. Ternyata masih belum aman balik. Akhir hijrah
hijrah lagi ke Madinah. Ternyata maaf ya, meninggal dunia suaminya di Madinah. Istrinya ibu-ibu, maaf nih tolong ya diambil contoh bagaimana Rasulullah SAW. Ummu Salamah udah kuat, anaknya banyak. Karena hijrah yang luar biasa, subhanallah, akhirnya pas takziah didoakan oleh Rasulullah. Ummu Salamah, sabar ya. Iya ya Rasulullah, sambil nangis ya. Saya sabar ya Rasul, saya doakan nanti mendapatkan ganti suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Langsung menjawab, ya Rasulullah, gak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Masya Allah. Ternyata Bu, maaf, setelah datang iddah, ternyata doa Nabi makbul. Datang orang yang paling baik. Siapa? Rasulullah sendiri. Dipinang, dilamar oleh Rasul. Akhirnya ketika dilamar, artinya mau menikah sama Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya sudah tua ya Rasul, jangan nikah dengan saya sudah tua. Dijawab oleh Nabi, jika kamu sudah tua, saya lebih tua dari kamu. Subhanallah. Sudah gak bisa jawab lagi. Subhanallah. Akhirnya jawab lagi, jangan ya Rasulullah, anak saya banyak, nanti menjadi repotnya Rasul. Dijawab oleh Nabi, wahai Ummu Salamah, anakmu adalah anakku. Subhanallah. Gitu Subhanallah ya. Subhanallah. Nih, jadi artinya itu bukan jangan merepotkan Nabi, tapi dijawab Nabi, anakmu adalah anak. Bapak-bapak, Rasul itu selalu mengatakan, anak abul yatim, saya bapaknya anak yatim. Tolong ya, mulai sekarang semuanya, mari bersama-sama. Anak abul yatim, bersama-sama. Anak abul yatim, saya bapaknya anak yatim. Ibu-ibu tolong bilang begini, anak ummul yatama, saya ibunya anak yatim. Maksudnya yatim mungkin keponakan kita, mungkin tetangga kita, mungkin jamaah kita semuanya merasa saya ibunya mereka. Siapa yang mikir seperti itu nanti di akhirat menjadi tetangga Rasulullah SAW. Ya Allah, amal kita berapa tapi kok menjadi tetangga Nabi? Saya minta doa Bu ya, tolong doakan saya yang banyak dosa ini, tolong doakan sekalipun banyak dosa mudah-mudahan diampuni dan nanti bisa menjadi tetangga Rasulullah di surga. Amin ya, Masya Allah ya. Tolong semuanya mudah-mudahan ini, tolong mudah-mudahan. Akhirnya Ummu Salamah jawab, jangan ya Rasulullah, anak saya banyak. Dijawab Nabi, anakmu adalah anakku. Masih ngomong lagi, maaf ya Rasulullah, sekalipun saya sudah tua tapi cemburu saya banyak, nanti saya sakit hati terhadap yang lain. Akhirnya saya doakan mudah-mudahan cemburu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nikah dengan Ummu Salamah. Lah nanti di surga sama siapa? Nah ini pertanyaan. Apakah dengan Abu Salamah, dengan suami yang pertama, atau dengan Rasulullah? Jawabannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena orang yang paling baik akhlaknya adalah baik. Apa di antara akhlaknya, Bapak Ibu? Nih contohnya. Udah sering sama ustaz-ustaz di sini mungkin sering ya. Contohnya adalah Nabi itu tidak gampang marah. Masjid Nabawi yang sekarang bagus tuh, Masya Allah, payungnya Pak, payungnya itu seluas ini. Boleh nggak ya kita bawa ke sini dua gitu, subhanallah ya. Kita taruh di depan itu Pak, subhanallah ya. Payungnya Masjid Nabawi. Pas Rasulullah ada di masjid begini Pak, para sahabat sedang berkumpul setengah lingkar begitu, tiba-tiba Badui datang, orang kampung. Maaf ya, tiba-tiba buang air kecil di pojok itu. Ya Allah. Tapi nggak pakai karpet Pak, belum pakai pakai apa, pasir. Sahabat, nggak boleh, itu bukan Thailand, itu taruh di sana, nggak boleh. Berhenti, subhanallah. Ya, pipis belum berhenti. Rasulullah bilang, biarkan supaya diterusin dulu, diterusin lagi. Subhanallah. Diterusin lagi sampai tuntas. Tuh yang marah-marah tadi itu, yang marah-marah. Siapa tadi yang marah-marah? Saya ambil air.
disuruh ambil air 1 ember, diserahkan sama dia supaya jatuh di situ. Saking senangnya dengan Nabi langsung berdoa, ya Allah berikan rahmat saya dan Nabi Muhammad yang lain jangan ya Allah. Subhanallah ya. Ini saking senangnya orang Badui terhadap Nabi yang nggak gampang marah. Jadi nggak gampang marah. Insya Allah. Ini tolongnya mudah-mudahan dapat cahaya tadi itu. Ini contoh orang beriman. Jadi orang beriman itu kemarin sudah saya sampaikan, tolong jangan ganggu orang lain. Di ibu-ibu muslimah kemarin saya terangkan, muslim adalah orang yang tidak mengganggu dengan ucapan dan perilakunya. Yang mukmin adalah orang yang menjadikan orang lain nyaman sama dia. Dan ini ada di Jepang ya, subhanallah. Di Jepang begitu ya. Tadi saya lihat itu gini subhanallah. Saya ingin nyobanya bagaimana? Ya. Alhamdulillah akhlaknya tinggal kita doakan dapat hidayah. Subhanallah ya, dapat hidayah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak gampang marah. Tolong semuanya kita dengan sikap yang menyenangkan orang lain, tidak peduli terhadap itu, tapi betul-betul Nabi itu sangat peduli terhadap orang lain. Baik, saya tambah satu lagi. Habis ini ada pertanyaan nggak? Nggak, diserahkan aja. Kalau ada yang mau bertanya monggo. Seandainya nanti saya nggak bisa jawab, mungkin saya jawab dari Jakarta barangkali ya, atau dijawab dari Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, saya ambil ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dengan siapapun sangat menyenangkan, tidak keras kepala, senyum. Bahkan pada waktu perang Khandaq, saya ambil kasih perang Khandaq. Perang Khandaq itu Pak Haji, Bu Haji, yang ada masjid di Medina namanya Masjid 7. Pak Haji Nasir, ada Masjid 7 di sana. Medina mau diserang oleh Yahudi, diserang oleh munafik, diserang oleh orang kafir. Salman Al-Farisi punya usulan, tolong bikin parit selama 3 minggu, lebarnya 15 meter. Padahal waktu itu belum ada traktor, belum ada, untuk mengelilingi Madinah. Pas kondisi lapar, musimnya musim hangat, para sahabat, maaf ya, Rasulullah itu diganjel batu perutnya. Kalau di sini diganjel apa? Mandala ya. Ini macam-macam kalau ustaznya nanti aja, subhanallah ya. Silakan masyaallah. Subhanallah, jemaah sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah sahabat Jabir melihat Rasulullah perutnya diganjel batu, enggak tega, izin pulang. Ya Rasulullah, saya mau izin pulang. Ada apa? Saya mau lihat di rumah sebentar ya Rasul, barangkali ada sesuatu. Oh iya. Akhirnya berangkat pulang, tanya sama istrinya, Bu, ada apa? Kasihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perutnya diganjel batu. Kalau ini saya bingung ya, presiden perutnya diganjel batu gimana? Mudah-mudahan bagian imigrasi perutnya diganjel batu. Amin subhanallah. Amin subhanallah. Amin subhanallah. Maaf, jadi masyaallah. Yang dipikirkan memang umatnya, subhanallah. Subhanallah. Akhirnya nanya, iya Pak, saya ada, kalau bahasa kita ada tepung lah itu untuk bikin bubur, ada kurang lebih 1/2 kilo. Dan ada daging sedikit. Baik, kalau begitu tolong jadikan bubur. Dibikin bubur, diperkirakan dengan piring kecil itu cukuplah 11 piring. Tolong ya Pak, nanti jangan bilang orang banyak, cukup 9 orang saja. Subhanallah. Akhirnya dibisikin, ya Rasulullah, nanti makan siang di rumah saya, tapi maaf ya Rasul, hanya 9 orang.
Tiba-tiba Rasulullah ngasih pengumuman, jumlahnya 10.000. Wahai para sahabat, alhamdulillah siang ini kita akan makan siang di rumahnya Jabir. Ya Allah, hampir pingsan. Akhirnya cepat pulang lagi. Bu, ada apa? 10.000 bu. Subhanallah, udah gemetar aja. Istrinya sembunyi langsung. Subhanallah ya. Ketika Rasulullah datang, nggak berani. Akhirnya pas datang, Jabir, ya mana saya nggak buburnya mana? Ya Rasulullah, tapi kata, ayo semuanya ngambil piring. Subhanallah, piringnya Pak putih gede begini. Subhanallah. Maaf ya. Dan Rasulullah yang ngambil makanan itu. Rasulullah ngambil makanan padahal perutnya sedang diganjel dengan batu, bukan beliau yang makan duluan. Satu persatu, ayo. Ternyata satu persatu sudah dikasih satu sendok. Sahabat yang lain tuh nggak mau berhenti nambah lagi. Subhanallah, sampai penuh. Ayo, seluruhnya 10.000 kebagian. Makan semuanya. Bahkan Rasulullah bersabda, ada yang mau nambah lagi. Setelah itu Rasulullah baru makan. Alhamdulillah, setelah itu jamaah sekalian masih cukup Jabir sekeluarga seminggu. Ya Allah, ini namanya mukjizat. Ini namanya mukjizat. Tapi yang saya herankan bukan mukjizatnya ini, itu otomatis lah. Tapi mengapa perut lapar kok bukan beliau duluan yang makan? Pak Ustaz nggak berani makan. Pak Mahmud ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Ustaz nggak berani, subhanallah. Nggak apa-apa, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Saya bercanda Pak ya. Maaf Pak ya, nggak apa-apa. Saya bercanda ya. Ternyata, tolong ya, Rasulullah mengutamakan orang lain dan yang ditangisi hanya kita. Rasulullah itu bukan orang miskin. Bukan. Harta istrinya itu ada sekitar 200 triliun. Itu diserahkan seluruhnya kepada Rasulullah. Ibu-ibu, kira-kira ibu dengar nggak? Ibu, dengar Bu ya? Jadi hartanya seluruhnya diserahkan kepada suami, dan suami seluruhnya dibagikan kepada rakyat. Itulah Siti Khadijah. Itulah Nabi Muhammad, katanya Mahmudun fil ardi wa Mahmudun fis sama. Mahmud namanya sih? Mahmud, subhanallah. Mahmud. Jadi Mahmud itu terpuji di bumi dan terpuji di langit. Subhanallah. Ya Allah. Saya mulai dari Jumat ketemu sama beliau ini kayak saudara saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang mulai hari ini Bapak-bapak, tolong kita peduli pada orang lain. Kita sayang kepada orang lain. Demi Allah, di dunia sudah ditolong oleh Allah. Di dunia sudah ditolong oleh Allah. Tapi yang terpenting lagi itu nanti di akhirat. Karena di akhirat itu Bapak, uang rupiah sudah tidak berlaku, uang yen tidak berlaku, dolar dinar tidak berlaku. Yang berlaku itu hasilnya amal soleh ketika di dunia. Ketika di dunia, oleh karena itu tolong kepedulian kita, wabil khusus malam ini. Saya kok merasa malam ini kayaknya Lailatul Qadar, masya Allah. Mudah-mudahan artinya apa? Malam ini tolong baca Qurannya ditambah. Bu, nanti ditambah Bu ya, baca Qurannya Bu ya. Kemudian apa lagi? Sahurnya, bukan sahurnya yang ditambah, bukan sahurnya yang ditambah, tapi apa itu namanya, rakaatnya. Nanti sebelum atau setelah Rasulullah antara sahur dengan subuh itu bukan pakai menit, pakai 50 ayat. 50 ayat, masya Allah. Jadi 50 ayat. Kemudian habis itu berdoa. Allah berfirman setiap akhir malam. Ini tolong ingat lagi ya. Allah berfirman setiap akhir malam. Ya. Di akhir 2/3 malam Allah berfirman, ini firman-Nya. Fahal min sa'ilin,
adakah hambaku yang minta? Pasti aku kabulkan. Ini waktu mustajab. Tolong minta pada Allah, terutama ketika sujud. Kalau minta Allah pada waktu malam, ditambah lagi pada waktu sujud, tolong sujudnya, sujud salat sendirian nih, salat sendirian. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tolong punya tahu artinya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku memujinya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan aku memujinya. Setelah itu tolong minta apa? Pakai bahasa apa Ustaz? Pakai bahasa Arab. Tapi saya belum tahu. Kalau seandainya tidak bahasa Arab, tolong jangan diucapkan, tapi dalam hati aja. Nanti kalau diucapkan kan kayak Kiai Roy yang ada di Malang gitu ya. Maaf ya, masuk penjara katanya. Maaf ya. Jadi Kiai Roy alasannya karena banyak orang Indonesia yang nggak paham bacaan Al-Quran, bacaan sholat, akhirnya beliau bacanya begini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi imam itu Pak. Allah. Akhirnya masuk penjara karena ajaran Islam tidak begitu. Jadi yang maksudnya itu adalah ketika kita membaca, kita ngerti artinya. Mungkin Ustaz ada yang terang di sini. Maaf kalau pas Ustaz tadi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Allah menjawab. Ibu-ibu, kalau ketika sholat kita sholat nih, kita akan baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Apa jawabannya? Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ya Allah. Kalau Ustaz tadi baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab. Asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung. Maliki yaumiddin, Allah menjawab. Majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku, dan apapun yang diminta oleh hambaku pasti aku kabulkan. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan apapun permintaan hambaku pasti aku kabulkan. Ini dialog nih. Jadi orang sholat itu bukan, makanya orang sholat itu subhanallah, ya maaf ya, alhamdulillah terada kita di sini, saya senang sekali. Lain di Indonesia kan terawih ada yang biasa, ada yang kilat, ada yang kilat khusus. Subhanallah ya. Yang kilat khusus yang paling banyak ya subhanallah ya. Nah kita alhamdulillah di sini kita resapi, ya, kita resapi nikmat subhanallah. Jadi kemudian ihdinas shiratal mustaqim, ini untuk hambaku, aku kabulkan permintaannya. Ini hadis Muslim, hadis riwayat. Oleh karena itu, tolong semuanya kita merasa hubungan kita dengan Allah, terutama malam ini, mulai malam ini sampai Lebaran. Mulai malam ini sampai Lebaran, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Rasulullah membangunkan keluarganya. Bahkan ditambah lagi, Rasulullah tidak tidur di rumah. Bukan hanya malamnya, sampai siangnya. Maka di Indonesia itu banyak yang iktikaf, tapi bukan 10 hari 10 malam, hanya 10 malam, namanya iktikaf kalong. Jadi tetap ke kantor kalau pagi, kantor, kemudian maghrib pulang, sholat Jumat di masjid, kemudian lagi nanti habis tarawih langsung ke masjid, kemudian iktikaf, sahurnya di masjid, nanti ke kantor dari masjid itu. Namanya iktikaf kalong. Pada suatu saat saya berdoa untuk grup dari Tokyo. Saya doakan mudah-mudahan bisa iktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Masyaallah ya. Nikmat, masyaallah, nikmat.
Saya pernah Pak tahun 99 iktikaf dengan kawan-kawan dari Indosat. Subhanallah, satu kamar 9 orang hanya satu kamar Pak, ngambil di hotel satu kamar aja. Mengapa ya? Memang kita bukan tidur di hotel, tidur kita di masjid. Sholat kita di masjid, seluruhnya di masjid, keluar hanya untuk emergency aja. Pulang hanya untuk ganti baju aja. Kalau tidur di kamar, batal itikafnya. Subhanallah, saya bilang, ayo. Tadi tidur, enggak Pak Ustaz, hanya ngantuk aja. Subhanallah. Tapi nunggu mandi Bu, dari sambil ngantuk karena malam nggak tidur. Subhanallah, akhirnya alhamdulillah bisalah. Pengajian di Mekah itu nggak boleh Pak kalau nggak ada izin. Pengajian harus ada izinnya, masya Allah. Saya kan apa itu namanya pengajian di sana, tapi untung Bu Pak, ustaz kecil itu yang dapat. Subhanallah. Jadi pas pengajian polisi datang, langsung saya bicara, Pak polisi, oh iya Pak, ini orang-orang Indonesia mau ngaji sama Bapak. Maaf saya nggak bisa, kamu aja yang ngajar. Subhanallah. Alhamdulillah akhirnya saya yang ngajar itu polisi Pak. Subhanallah, alhamdulillah nikmat sekali. Jadi karena apa? Ustaz kecil Pak, subhanallah. Tapi kalau ustaz besar nggak tahu itu, subhanallah ya. Jadi makanya saya merasa senang jadi ustaz kecil ya Pak, subhanallah. Alhamdulillah. Akhirnya selama 10 hari setiap pengajian ditunggu polisi saya, masya Allah. Jamaah aman, sekalipun ada kamera nggak ada masalah karena polisinya sudah memberikan izin sama kita, masya Allah. Jadi ini iktikaf di Masjidil Haram. Kalau habis subuh, maaf ya, habis subuh, karena malam tidak ada yang tidur sama sekali. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, 5 menit Pak, nyari tempat tidur yang kecil, badan saya enggak ada. Habis. Nah, cuman kelompok saya tadi itu, tolong jangan tidur dulu ya. Apa Ustaz? Nunggu matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, tunggu 10 menit, sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Iya Ustaz, insya Allah. Subhanallah. Tapi mereka nggak ada yang berani di depan saya Pak, di belakang saya. Subhanallah. Melihat Ustaznya masih ada, nggak berani tidur. Subhanallah. Alhamdulillah. Barang habis sholat, Ustaznya tidur, saya lihat sudah nggak ada semua. Subhanallah. Sudah tidur semuanya. Ini iktikaf luar biasa, nikmat iktikaf di Masjidil Haram. Tapi tahun ini orang Indonesia banyak yang pindah iktikafnya di Medina. Mengapa? Karena hotel banyak yang digusur, sekarang banyak pembangunan, maka yang paling ideal itu iktikaf di Medina. Nikmat luar biasa. Dan di Medina adalah cita-cita King Fahad dulu waktu masih hidup. Beliau ingin jadikan Madinah adalah kota terindah nomor 1 di dunia. Mudah-mudahan nanti akan bisa diwujudkan. Maka diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, bukan hanya bercahaya lampu, tapi bercahaya iman dan orang yang baik-baik, ya, orang yang baik-baik. Berbeda dengan yang di Mekah. Nanti bapak-bapak dan bapak, antara Mekah dengan Madinah itu jauh berbeda. Orang Mekah itu ada yang baik seperti mungkin keturunannya Abu Bakar, subhanallah. Ada yang tidak baik, mungkin keturunannya Abu Jahal, subhanallah ya. Jadi ada yang jahat, ada yang baik-baik itu mungkin saja keturunan Abu Bakar. Tapi yang di Medina Ansor. Ansor itu menolong. Kata-kata bapak dari Saudi ya? Enggak, saya Ansori. Maksudnya Ansori itu adalah saya orang Medina dan orang yang baik-baik. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita bisa iktikaf di Masjid Nabawi dan mudah-mudahan di sana dekat dengan apa itu namanya Raudhah, kita bisa masuk di Raudhah. Cuman saya minta tolong idenya, mumpung ibu-ibu baru cepat. Di Raudhah itu tempatnya sempit, tapi orang yang masuk nggak mau keluar. Masih ingat ya? Jadi kalau yang sudah masuk nggak mau keluar. Akhirnya saya usulkan guru saya Pak, alhamdulillah guru saya salah satu ketua di DKM Masjid Nabawi. Saya usulkan, Syekh, ya ada apa? Tolong bisa diatur, bisa nggak pakai jam? Setiap orang masuk dikasih maksimal tuh 5 menit atau 10 menit lah. Setelah 10 menit keluar ganti lagi. Iya ya. Tapi masa kami ngusir orang sholat? Jadi akhirnya bingung Pak. Bingung, akhirnya ada orang Indonesia yang usul begini aja bagaimana?
dipasang eskalator. Subhanallah ya, pasang eskalator. Sholat di sini nanti 10 menit ada tanya di luar. Subhanallah, idenya orang Indonesia nggak kalah dengan ide orang Jepang. Subhanallah. Jadi supaya nggak ribut, jadi masuk ya tetap sholat ya dan nggak merasa sholat dengan khusyuk, mungkin nangis tiba-tiba sudah sampai di luar. Subhanallah, di sini penuh lagi. Subhanallah. Gimana, setuju nggak? Masya Allah ya. Oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Tokyo ini mudah-mudahan bisa usul. Dan itu boleh saya sampaikan di sana. Bahwa subhanallah dipasang eskalator sehingga kan Saudi uangnya banyak. Dan itu mungkin saja. Bahkan nanti kalau tawaf pakai eskalator juga bisa. Sekarang baru ada ini, ada kayak kursi roda tapi yang ada mesinnya. Subhanallah nikmat. Kemudian sekarang yang kereta api dari Arafah ke Mina ke Arafah sekarang sudah mulai. Bahkan ini sekarang proyek dari Mekah ke Medina Jeddah. Alhamdulillah nanti akan pakai kereta api. Allah alam, mungkin dari Jepang atau dari Cina saya tidak tahu, tapi sekarang sudah ada di sana. Dengan itu mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah dan kita menjadi orang mukmin yang baik ya. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah malam, bagaimana kalau kita mohon surga bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya ingatkan lagi, tolong siapa yang punya problem, tolong mengadu pada Allah malam ini. Siapa yang punya problem, apapun problemnya, tolong mengadu pada Allah. Memperbanyak doa Nabi Yunus sebanyak-banyaknya, 100 kali, lebih dari itu lebih bagus. Pasti akan diberikan jalan keluar. Kita baca 3 kali saja bersama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.